Halo, nama Iya. gue Andrew Santoso. Gue dari Jakarta dan sekarang gue lagi bersekolah di NTU mengambil Mechanical Engineering. Waktu itu gue dapat beasiswa Semkot untuk living allowance selama 4 tahun dan beasiswa selama 4 tahun. Oh, Beasiswa Semkot ini sendiri diberikan untuk orang Indonesia. Setiap tahun kira-kira yang dapat itu sekitar 10 orang. Yang bisa dapat adalah orang-orang yang berkuliah di NTU atau NUS. Yang bisa dapat itu adalah orang yang masuk jurusan engineering ataupun science. Jadi kalau misalnya ke NTU yang masuk engineering atau science pasti lebih mudah dapat dibanding yang masuk ke social science karena seperti belum pernah ada yang dapat dari social science. Untuk apply ke beasiswa ini waktu itu saya apply lewat website NTU. Jadi ada semacam formulir ketika kita daftar. Di situ ditanyain kita mau beasiswa apa aja, ya kan? Waktu itu ada OCBC scholarship, Nanyang scholarship, ASEAN scholarship, dan terakhir ada Stanford scholarship. Saat itu saya apply aja semua empat-empatnya. Dan setelah kita ikut tes masuk NTU, dia akan kirim email bilang, oh hasil tes Anda lumayan, lalu dipanggil interview di KBRI, Kedutaan Besar Singapura di Indonesia. Nah di situ saya menunjukkan rapor SMA, lalu hasil-hasil ekstrakurikuler saya, dan sepertinya itu yang dijadikan penilaian juga oleh mereka untuk memilih orang yang akan dapat beasiswa ini. Untuk cara-cara tes beasiswa sendiri itu nggak ada, dia langsung ambil tes NTU aja, dan rekomendasi yang diperlukan karena itu benar-benar dia panggil dari hasil tes NTU. Untuk mempertahankan beasiswa Semkop ini, kita harus mendapat GPA minimal 3,5 per semesternya dari 5,0. Kalau dapat di bawah 3,5, dia akan suspend scholarship-nya untuk satu semester. Kalau bisa diperbaiki, dia akan lanjutkan lagi. Lalu untuk kewajiban kerja atau bond yang diberikan adalah 3 plus 3 tahun. Yang kata lain, karena kita dibayarinnya setelah potongan tuition grant, jadi kalau mereka minta kita untuk kerja dengan mereka, baru kita harus kerja 6 tahun. Kalau mereka tidak memanggil, yang kita perlu lakukan adalah 3 tahun saja. Begitu. Untuk perusahaannya sendiri, sebenarnya di kontrak beasiswanya itu ada 12 nama perusahaan yang ditulis di situ. Jadi kalau kita harus memenuhi bond 6 tahun tersebut, si penerima beasiswa dapat apply di salah satu dari 12 perusahaan tersebut. Begitu. Nah, untuk soal ketika interview ya, gue ada pengalaman menarik. hmm. Jadi waktu itu yang dipanggil kan beberapa orang, ada banyak. Nah, pas ngeliat orang-orang tuh ada yang ikut IPO, International Physical Olympiad itu kan. Terus ada yang ikut OSN, orang yang nilai bagus-bagus. Terus gue sendiri bertanya, kok gue kepanggil gitu? Padahal gue gak pernah tahu apa. Tapi ternyata setelah ikutin interviewnya, gue termasuk orang yang beruntung bisa dapet. Karena yang gue yakinin adalah gue waktu itu berhasil menjual apa yang pernah gue lakukan pas SMA. Jadi kalian tuh untuk dapat scholarship ini nggak berarti harus dapat prestasi secara akademik. Prestasi dalam hal non akademik pun juga akan dihargai oleh mereka kalau kalian bisa menjualnya ke orang itu. Jadi waktu itu kan pas interview, gue bawa satu map isinya sertifikat-sertifikat macam-macam. Ada dari ekskul, dari lomba-lomba, rekomendasi dari guru di sekolah. Itu gue kasih ke mereka dan mereka banyak bertanya tentang itu jadinya. Dan dari situ gue juga dapat keuntungan karena mereka jadi teralih dari pertanyaan-pertanyaan yang teknikal. Ya, karena orang-orang yang pintar, teman-teman gue yang lain yang dapat, mereka cerita waktu interview ditanya apa, terus mereka jawab, oh gue ditanyain kenapa roket bisa nyala di ruang angkasa gitu-gitu. Jangan gue kok, gue cuma ditanyain hal-hal tentang kepribadian gue doang gitu. Kayaknya itu karena pertama gue nggak punya prestasi secara akademis, dan kedua yang gue jual saat itu adalah prestasi non akademis gue di kegiatan macam-macam.
Nah, itu tips untuk kalian, kalau misalnya mau apply beasiswa, jangan minder dulu kalau nilainya nggak bagus. Belum tentu kalian nggak bisa jual diri kalian dengan nilai yang tidak bagus, gitu loh. Pengalaman sekolah di NTU tuh asik banget. Pertama, di sini banyak banget orang dari macam-macam negara kan. Jadi kita bisa get to know with other people. Mereka juga punya culture masing-masing beda-beda. Terus kita bisa ikut macam-macam juga ekskul, kayak ada SU, ada kegiatan di hall, ada kegiatan klub-klub lain, society yang banyak banget juga di NTU. Dan dari situ gue belajar hal lain, bukan cuma tentang pelajaran doang, tapi juga tentang soft skill, gimana kita belajar dengan orang, terus bagaimana kita melakukan kegiatan keorganisasian, mengurus kegiatan, dan macam-macam. Benar-benar asik sekolah di NTU, datang ke NTU.